السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Sadaqallahul Azim. Setelah selesai suratul Lail, kita lanjutkan dengan suratul Duha yang diturunkan sebelum hijrah, disebut surah Makkiyah. 11 ayat, 40 kalimat, 172 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demikian pembukaan surat Duha. Langsung Allah menyatakan, Allah bersumpah dengan waktu yang dijanjikan oleh Allah. Allah mengatakan wadduha, kata Allah, demi perhatikan waktu duha, apa saja yang terjadi pada saat itu. Makanya Rasulullah SAW pada saat memberikan nasihat kepada Anas Malik, Rasulullah mengatakan wasalli salat duha, biasakan kamu salat duha, kata Rasulullah. Kenapa? Fa innaha salatul awabid, itu kata Rasulullah salatnya orang-orang awabid. Siapa saja orang yang ahli tobat pada masa dahulu. 3 perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah tidak diwajibkan, tapi Rasulullah mengingatkan, kalau bisa, kata Rasulullah, jangan sampai tinggalkan sampai mati. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, sholat duha ini. Walaupun 2 rakaat, 4 rakaat, Rasulullah mengingatkan tanda terima kasih kita kepada Allah dari apa saja nikmat yang diberikan kepada kita. Siapa yang mengerjakan sholat duha, itu tanda syukur, tanda terima kasihnya kepada Allah. Makanya Allah mengatakan wadduha, demi perhatikan waktu di saat orang-orang mencari apa saja rezeki yang disebarkan oleh Allah di atas bumi. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, apa? Kalau bisa, jangan ditinggal sampai mati sholat witir. Rasulullah mengingatkan kepada kita semuanya, autiru ya ahlul Quran. Rasulullah mengatakan, witirlah wahai kamu umat yang diberi Al-Quran. Fa innallaha witrun yuhibbul witir. Kata Rasulullah SAW, dia Allah itu Tuhan dan cinta kepada orang-orang suka bersalat. Siapa yang kepilih cinta oleh Allah, jaga sholat witirnya ini. Walaupun cuma 1 rakaat, 3 rakaat, terserah. Rasulullah mengatakan, apa kata Rasulullah? Dia Allah cinta kepada siapa saja orang-orang yang suka menjaga salat witir. Sampai Rasulullah mengatakan, kalau kamu bangun belum salat witir dan belum subuh, salat walaupun 1 rakaat. Rasulullah mengatakan, badiru salat, segera, kata Rasulullah, sebelum azan subuh kamu kerjakan salat witir ini. Bangun belum azan subuh, masih ada kesempatan, belum witir lagi. Rasulullah mengatakan,
3 perkara kalau bisa tidak wajib, tapi Rasulullah mengajarkan siapa yang bisa menjaga ini, insyaallah Allah akan memberikan kemudahan. Apa kata Rasulullah? Salat 2. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, jaga salat witir. Kalau Allah sudah cinta kepada kita semua, apa kata Rasulullah? Dia Allah memanggil pertama kali malaikat Jibril. Allah memberitahu kepada malaikat Jibril, ya Jibril, saya cinta kepada orang ini. Kemudian malaikat Jibril mengumumkan dari langit pertama sampai ke langit yang ketujuh. Kata malaikat Jibril, ya ahla sama, wahai pelangit Allah cintakan. Semua pelangit disuruh cinta kepada kita. Dan kata Rasulullah, perasaan cinta itu diberikan kepada orang-orang yang ada di atas bumi. Rasulullah mengatakan, fa inna Allah witrun yuhibbul witr. Rasulullah mengatakan, dia Allah itu tunggal dan cinta kepada siapa saja orang yang suka menjaga salat witir. Kemudian yang ketiga, apa kata Rasulullah? Puasa tiap bulan 3 hari bebas. Mau ambil ayamil bid 13 yang penting tiap bulan 3 hari. Ini banyak sahabat yang diajari oleh Rasulullah. Ambil Senin Kemis, yang penting tiap bulan 3 hari dibebaskan oleh Rasulullah. Allah mengingatkan dalam pembukaan salat sudah wadduha. Apa kata Allah? Demi perhatikan kata Allah sudah. Kemudian apa yang kedua? Walaili idza saja. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Demi perhatikan kata Allah malam. Idza saja kata Allah kalau sudah mulai gelap menyelimuti kita. Allah memerintahkan kepada Rasulullah, umilal bangunlah di waktu malam. Pada saat orang enak-enaknya tidur, bangunlah menghadap kepada Allah. Allah mengatakan, Nisa, boleh kamu bangun separuh malam, atau kamu tambah, atau kamu kering. Dan Allah berjanji, siapa yang terbiasa bangun malam, apa kata Allah? Dia Allah akan memberikan satu kedudukan yang sangat mulia bagi orang yang suka sholat malam. Misalnya, buat paginya, kemudian malamnya, gunakan. Makanya Rasulullah mengajarkan, tidurlah di waktu siang, supaya malamnya punya kesempatan tidak terlalu capek. Atau tidurnya jangan terlalu malam. Walaili idza saja. Demi perhatikan kata Allah malam. Apa kata Allah kalau sudah gelap pada menyelimuti. Kemudian yang ketiga, baru Allah mengingatkan kepada Rasulullah, apa saja yang dibicarakan oleh orang sama sekali kata Allah tidak benar. Karena pada saat itu orang-orang kafir karena lama wahyu tidak turun. Rasulullah biasanya hampir tiap hari malaikat datang, ini agak lama datang. Apa kata orang-orang kepada Rasulullah? Rupanya Rasulullah sudah tinggalkan sama Muhammad dan dibenci. Rasulullah sumpah, ini fitnah sebarkan. Allah menurunkan ayat. Apa kata Allah? Langsung Allah menurunkan surat 22 pada ayat yang ketiga. Allah mengatakan, ma wadda'aka, dia Allah Tuhan sama sekali tidak akan meninggalkan kamu. Wa ma qala, kata Allah, dan Allah tidak membenci kamu. Allah cinta, tidak ada orang lebih cinta daripada Rasulullah. Makanya ketika malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah, kamu tahu apa kemuliaan yang diberikan oleh Allah yang tidak ada nabi yang diberi seperti kamu. Allah memberitahu oleh malaikat Jibril tidak akan disebut nama Allah kecuali nama Rasulullah digantikan di sana. Pada saat surat wa rafa'na, kami angkat sebutanmu ya Muhammad. Kamu tahu dengan apa namamu dipuji, muliakan sama Allah. Tidak ada orang menyebut nama Allah, mereka selalu digandeng oleh Allah dengan nama Rasulullah untuk mengangkat derajat Rasulullah. Orang-orang berkomentar apa saja jarang. Namanya orang iri biasa. Allah mengatakan, ma wadda'aka, sama sekali kata Allah Tuhanmu tidak akan meninggalkan kamu. Wa ma qala, dan Allah sama sekali tidak membenci kamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kemudian Allah mengatakan, dan akhir jauh lebih baik kata Allah daripada dunia. Orang banting tulang dapat berapa? Satetek dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari ketemu Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian dia malu, tangannya kasar. Pada saat Rasulullah akan berjabat tangan, dia malu. Dia berat kerjanya nimbain dari nafkah. Jadi sampai tangannya itu kasar. Dipegang oleh Rasulullah, tangannya kecil. Ajankan. Malu dia. Apa? Rasulullah mengatakan kepadanya, inna yada Sa'din la tangannya Sa'd tidak akan sentuh neraka untuk selama-lamanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, la manadilu Sa'din fil jannah, sapu tangannya Sa'd di surga lebih baik daripada dia. Semua dunia dibandingkan di satu tangan lebih baik dari dunia. Orang banting tulang oleh satu ini, sombongnya karena merasa dirinya kaya.
Allah ingatkan kepada Rasulullah, walal akhirat jauh kata Allah lebih baik daripada dunia. Makanya di dalam Abdullah bin Mas'ud pada saat dia cerita, ittaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin fa asara fi jambi falamma istayqadha ja'altu amsahu jambi fa qultu ya Rasulullah. Di dalam Abdullah bin Mas'ud dia mengatakan pada suatu hari Rasulullah berbaring di atas tikar yang terbuat dari pelepah kurma. Kemudian Abdullah bin Mas'ud datang Rasulullah duduk, ngecak Rasulullah, karena Rasulullah duduk berpekas. Usap sama Abdullah bin Mas'ud, beringat air mata. Ya Rasulullah, orang yang dicintai Allah sampai bukunya membekas. Dia mengatakan, ya Rasulullah, apa kamu izinkan kita akan membuatkan kasur untuk kamu? Jadi Rasulullah aku kepada aku dulu membuatkan kasur. Pamit sahabat. Rasulullah mengatakan, mali wali dunia. Rasulullah mengatakan, untuk apa saya kata Rasulullah dunia? Perumpamaan antara aku dengan dunia kata Rasulullah sama dengan orang berjalan. Kepanasan berteduh sebentar saja. Lupa sebentar saja. Sudah ada di jalan. Atau orang kehujanan berteduh sudah pergi. Yaitu sebentar dan lama. Aku juga berkasih. Siapa orang yang dicintai oleh Allah? Allah mengingatkan, walal akhiratu khair kata Allah, akhirat jauh lebih baik kata Allah daripada untukmu ya Muhammad daripada dia. Kemudian apa jaminan Allah kepada Rasulullah? Wala saufa yu'tika rabbuka, dia Allah akan memberikan sampai kamu merasa satardo, sampai kamu merasa puas. Apa kepuasan Rasulullah? Sudah beriwayat pada suatu hari malaikat Jibril datang memberitahu kepada Rasulullah pada saat orang-orang mencela, apa Muhammad tak punya apa-apa? Apa kata mereka? Mereka usul yang pantas untuk jadi nabi. Kata mereka Utbah bin Rabi'ah kaya datang pada atau Al-Walid bin Al-Mughirah. Muhammad jadi apa-apa melarat. Orang kalau dicela itu tunggu doa aku suci. Awas kau tak sopo pun. Sukisnya tele. Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Apa kata Allah? Allah memberitahu kepada Rasulullah, iya Allah akan berikan sampai kamu merasa kalau mau kata Allah apa? Sofa akan jadikan gunung masuk ke Rasulullah. Itu apa? Mas tak gram rong gram kunjung kucing ini. Sofa mulai dari dan tetap jadi Nabi dan Rasul. Dan diberikan oleh Allah panjang umur tiap rambut ini 1 tahun. Belum dah. Itu rambut ini kembali. Itu. Tiap rambut 1 tahun dan diberikan kekayaan. Inilah. Apa itu Allah? Insyaallah dan walilah. Tapi betul amin. Rasulullah didatangi oleh malaikat. Apa kata Rasulullah sallallahu apa? Kalau makan saya syukur, kalau tidak makan sabar. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah. Apa? Salah satu doa yang beliau panjatkan, Allahumma ahyina miskinan, ya Tuhan hidupkan saya dalam keadaan miskin. Suatu dimari amin. Kurang satu. Amin miskin temenan. Tak itu tahu sekali. Boleh tak lagi kami ini? Pas takut saya takut ni. Tak itu sekali. Allahumma ahyina miskinan. Ya Tuhan, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Kemudian apa yang kedua? Wa amitna, dan matikan saya juga dalam keadaan miskin. Wahsyurna bidah, dan kumpulkan pada hari kiamat bersama orang-orang yang miskin. Alangkah untungnya orang miskin yang sabar, nanti mahsyarnya kumpul di Rasulullah. Ini aku yang kepingin, tapi ya sebentar. Larat-larat ya. Ini ayat yang bilang Allah akan
sampai kaubat. Dan Rasulullah bukan dunia. Apa kepuasan Rasulullah? Kalau sudah semua umat kamu surga, baru Rasulullah puas. Bukan untuk diri sendiri sama sekali. Rasulullah tidak mikir dirinya. Allah akan memberikan kepadamu batal dosa sampai kau puas. Dan Rasulullah tidak akan merapat kecuali kalau sudah umatnya banyak yang masuk baru beliau puas. Apa kepuasan Rasulullah? Kalau sudah melihat semua umat Muhammad dimasukkan oleh Allah ke, baru Rasulullah merasa lihat umatnya banyak yang berbondong-bondong ke surga, baru Rasulullah puas. Kata diri sendiri juga sampai mau meninggal dunia, apa yang beliau tanyakan kepada mereka? Ya apa keadaan umat? Sampai pada saat pertama kali orang yang keluar dari kubur Rasulullah, datang malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah, ya Muhammad, bangkit sekarang hari kiamat. Pertama kali orang yang keluar dari kubur saya, kata Rasulullah. Begitu dikeluarkan dari kubur, Rasulullah datang, ya apa surga saya? Ya apa keadaan istri dan anak saya? Tidak. Apa yang ditanyakan Rasulullah kepada malaikat Jibril? Kaifa hal, ya apa keadaan umat kita yang ditanyakan? Dan begitu kita ada cinta sama Rasulullah. Allah mengingatkan kepada Rasulullah, wala saufa yu'tika rabbuka fatadha. Dia Allah Tuhanmu, kata Allah, akan memberikan sampai kamu merasa puas. Kemudian ayat lanjutannya Allah mengingatkan kepada Rasulullah, alam yajidka yatiman fawa. Tidakkah dia Allah memberikan kepada, tidakkah dia Allah mendapatkan kamu dalam keadaan yatim fa'awa. Kemudian Allah memberikan tempat di dalam hati kakek Rasulullah ambil, dan kepada paman Rasulullah dijadikan semua orang cinta itu kemuliaan besar. Yang asalnya yatim, Allah berikan Abu Thalib anaknya baik, cintanya kepada Rasulullah lebih daripada anaknya sendiri. Jadi kalau pergi bukan anak yang dicari Rasulullah, dicari semua Abu Thalib. Allah memberikan apa satu pun, dia Allah menempatkan perasaan cinta yang pertama ke dalam dada Abdul Muttalib. Dan semua orang cintanya kepada Rasulullah lebih dari keluarganya sendiri. Dan itu satu kehormatan besar, satu kemuliaan besar. Allah mengatakan, tidakkah dia Allah mendapatkan kamu yatiman, kata Allah, dalam keadaan fa'awaka. Kemudian Allah memberikan tempat kepadamu, wa wajadaka dhallan, dan dia Allah mendapatkan kamu asalnya tidak tahu apa saja. Kemudian Allah memberikan petunjuk dengan diturunkannya Al-Quran. Ini satu kehormatan besar. Allah memberikan petunjuk kepadamu. Kemudian Allah mengatakan, wa wajadaka a'ilan, kemudian dia Allah mendapatkan kamu dalam keadaan tidak punya fa'arna. Kemudian Allah memberikan kekayaan. Allah mengingatkan kepada Rasulullah banyak yang ayat berkenaan dengan surat Al-Masyarah. Dan dengannya Rasulullah SAW tidak meriwayat, tidak Abdullah bin Abbas dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'altu rabbi mas'alatan waditu anni lam as'alu, qultu qad kana qabli anbiya'un minhum man sakharta lawri wa minhum man yuhyil mauta, faqala ya Muhammad alam ya ajidka yatiman fa'awaitu, qultu bala ya rabbi, alam ajidka dhalan fa'adaitu, qultu bala ya rabbi, qala alam ajidka a'ilan fa'aghnaitu, qultu bala ya rabbi, alam ashrah laka sadrak, alam arfa laka dirka, qultu bala ya rabbi. Tidak Abdullah bin Abbas yang mengatakan, kata Rasulullah, saya minta kepada Allah dan saya menyesal, kata Rasulullah, setelah minta itu. Saya malu kepada Allah setelah minta. Apa? Rasulullah mengatakan, ya Tuhan, semua para Rasul setelah mereka melaksanakan tugasnya, kamu berikan untuk mereka kehormatan besar. Rasulullah mengatakan, ya Tuhan, kamu telah menundukkan angin kepada Nabi Sulaiman, dan kamu telah menundukkan gunung-gunung kepada Nabi Daud, dan kamu angkat Nabi Ibrahim menjadi Khalil, dan kamu mengizinkan Nabi Isa untuk menghidupkan orang mati. Saya sama kata Allah bukan yatim. Apa kata Allah? Tidakkah saya telah mendapatkan kamu, kata Allah, dalam keadaan yatim, dan saya yang beri tempat kepadamu. Rasulullah mengatakan betul. Waktu ayat ini turun, Rasulullah merasa malu. Kata Rasulullah, betul saya minta sama wajah sebagai seorang manusia biasa. Rasulullah
mengatakan, ya Allah, nabi-nabi dulu kata Allah, saya memberikan kepadamu, tidak ada Rasul dulu yang saya berikan kepadamu. Makanya kata Rasulullah, saya andikan saya tidak minta itu sama Allah. Allah mengingatkan kepada Rasulullah sampai pada ayat alam aja, tidakkah saya telah melapangkan dadamu dan saya telah menunjukkan apa. Dan waktu malaikat diminta dengan apa, tiap disebut nama Allah, nama disebut. Tidak ada nabi yang seperti kamu. Tidak ada nabi yang diberikan oleh Allah. Tiap ada nama Allah sebut harus gandengan dengan nama Rasulullah. Wa rafa'na laka dzikra, itu kemuliaan yang besar. Di dalam Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma farautu mimma amarani bihi min amri samawati wal ard qultu ya rabbi innahu lam yakun nabiyyun qabli illa wa qad karramtahu ja'alta ibrahima khalila wa musa kalima wa sakharta li daud al jibal wa li sulaiman ar riha wa syayatin wa ahyayta li isal maut fama ja'alta li. Di dalam Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah mengatakan ketika saya sudah melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah, semua perintah Allah sudah saya kerjakan. Kemudian saya minta kepada Allah, ya Tuhan, tidak ada seorang Rasul yang dulu, melainkan semua kamu muliakan mereka. Rasulullah minta, ya Allah, apa? Kata Rasulullah, ya Tuhan, kamu telah menjadikan Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Diberikan oleh Allah. Apa kehormatan yang diberikan oleh Allah kepada dari dua anaknya dan jadikan turunannya nabi-nabi? Itu kehormatan besar. Makanya Nabi Ibrahim dalam akhir doanya dia berdoa kepada Allah, ya Tuhan, saya telah bersyukur kepadamu, jadikan saya kenapa diberikan turunan anak yang soleh. Dari dua istri yang dari Siti Hajar Nabi Ismail sampai kepada Rasulullah, yang dari Siti Sarah keluar anak Nabi Ishak, cucu Nabi Yakub dan cicit Nabi Yusuf. Kehormatan besar. Kata Rasulullah, dan kamu telah menundukkan gunung-gunung untuk Nabi Daud dan angin untuk Nabi Sulaiman, dan kamu telah memberikan kemuliaan apa kepada dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian Rasulullah minta, ya Allah, apa yang kamu berikan kepadaku? Sebagai seorang manusia tidak salah minta sama Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, setelah saya minta itu, izin saya. Niki alhamdulillah. Ya Allah, ini ono tambah ono maneh. Niki kurang tok wae. Yang diminta oleh Rasulullah apa? Tidak ada yang diminta. Cuma Rasulullah mengatakan, berikan kepada apa yang akan kamu berikan. Allah mengatakan, tidakkah? Apa kata Allah? Kemudian Allah menurunkan surat Rasulullah dan surat Al-Amnasyarah ini. Allah mengatakan kepada Rasulullah, saya telah memberikan kepada lebih daripada para Rasul yang dahulu. Apa kata Allah? Tidak akan disebut namaku kecuali namamu ada di sana. Tidak ada Rasul yang dapat seperti itu. Dan kata Allah, saya berikan untukmu apa Al-Quran di dalam dada umatmu. Nabi dulu tidak ada. Begitu nabinya mati, habis umatnya tidak ada yang apal kitab Taurat sama kitab Injil. Masih guru paling pintar. Al-Quran tidak diletakkan, itu kehormatan besar. Berapa juta umat Islam yang hafal Al-Quran? Allah mengatakan, apa kehormatan? Bukan berupa materi dunia. Kalau mukjizat mari-mari. Kehormatan yang diberikan oleh Rasulullah kakak. Apa? Dia Allah memberikan satu namamu akan sampai hari kiamat nama Rasulullah disebut. Dan apa kata Allah? Kami berikan, kami jadikan kitab itu ada dalam dada umatku yang tidak diberikan pada umat terdahulu. Tanyakan, apa ada guru-guru mereka orang Nasrani atau yang hafal kitab itu? No. Jadi sampai kitab bahasa yang asli apa Ibrani ada yang tahu. Mana bahasa yang asli? Yang sudah terjemah Inggris sudah. Aslinya mana? Al-Quran orisinil. Langsung dari dijaga sama Allah dan diletakkan dari itu satu kemuliaan. Jadi bukan berupa materi, tidak ada artinya kalau materi. Dan Allah mengatakan, saya memberikan kepadamu, kata Allah, perbendaharaan surga yang tidak saya berikan kepada umat terdahulu. Apa kata Allah? Allah mengingatkan kepada Rasulullah bacaan, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada umat-umat terdahulu. Kamu diberikan itu langsung tabungan. Kan kata Allah dari arsy, dari bawah arsy diberikan untuk kita. Jadi beda untuk Rasulullah itu. Makanya Rasulullah mengatakan, setelah itu saya malu, ya Allah. Tapi wajar sebagai seorang manusia.
hamba yang dicintai, minta apa saja dituruti sama Allah. Allah mengingatkan kepada Rasulullah, apa? Allah mengingatkan, alam yajidka yatim, tidakkah dia Allah mendapatkan kamu asalnya yatim? Tidak ada orang menghargai anak yatim. Sampai kalau kawin dengan wanita yatim dari kasih mahar. Makanya Allah menurunkan ayat, kalau kamu kawin dengan wanita biasa, 2, 3, 4. Kalau mau kawin sama anak yatim, sama dengan orang biasa. Karena orang jahiliyah dulu, anak yatim tidak direken, dianggap tidak apa-apa. Allah memberikan kemuliaan. Fa'awa, dia Allah yang menempatkan kamu. Wa wajadaka dhallan, dan dia Allah mendapatkan kamu asalnya tersesat, tidak tahu. Allah memberikan petunjuk dengan Al-Quran. Dan apa kata Allah? Wa wajadaka a'ilan, dan dia Allah mendapatkan kamu a'il, tak punya apa-apa. Fa'ana, kemudian Allah memberikan kecukupan kekayaan. Kemudian Allah menutup dengan kalimat, kalau kamu sudah tahu asalmu yatim, ingat. Jadi bukan cuma slogan, cuma ngomong ikat pinggang, langsung ngomong melarat-warak, kita mesti prihatin. Lo kan melarat tuh disik baru prihatin. Tahu? Ya apa penderitaan orang miskin? Kalau wong sugih sing ngomong cuma rapat pemberantas kemiskinan, tapi rapat is kok kebuli, iki segala macam tahu campur gaduh-gaduh. Wong miskinin delok mbek ngiler-ngiler. Lu lengkap kabeh, saruja-rujake ono. Tapi debat, oh ya apa berantas gue? Mari metu, ya apa Pak Sirapat pun kengken sabar, biyen Pak. Sementara ikat pinggang dulu, wis pedot sabuke ikat pinggang. Cuma ngomong tok gampang. Apa prakteknya? Makanya langsung Allah mempraktekkan kepada Rasulullah. Fa'amr, adapun anak yatim apa kata Allah? Jangan sampai gor, jangan kamu sakitkan hatinya. Namanya anak yatim. Anak yatim itu beda dengan kenapa? Kalau dia dimarahi, anak biasa dimarahi itu tidak apa-apa. Tapi kalau yatim, iya boleh aku tidak diapa. Mesti ada perasaan itu. Makanya Allah mengatakan, fala takar, jangan kamu buat sakit hati. Jangan sampai kamu jengkelkan hati. Wa amr, adapun orang yang minta-minta, fala tanda, jangan disentak-sentak. Mentang-mentang sugih, seenam jaluk. Loh, kalau mau kasih, tidak mau kasih, tidak apa-apa. Kalau kalimat yang baik, kalau udah mau kasih, tidak apa-apa, tidak dilarang kok. Cuma bicaranya yang enak. Qaulun, kata-kata yang baik kata Allah. Apa kata Allah? Lebih baik daripada sedekah tapi menyakitkan hati. Daripada kau ngelarak nanti tidak usah ngasih, tidak apa-apa. Kalau mau ngasih, kasih. Kalau tidak. Allah mengatakan, wa ammazal, adapun kata Allah, siapa saja orang yang minta-minta, fala tanar, kata Allah, jangan sampai kamu bentak, jangan sampai kamu sentak. Allah menutup dengan kalimat, wa amma bi ni'mati rabbika, adapun kata Allah, apa saja nikmat yang diberikan kepadamu. Hadis kata Allah terangkan. Supaya orang merasa, Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang tidak pandai mensyukuri nikmat yang sudah berbanyak juga tidak bakal syukur. Oleh nikmat itu meneng-meneng, budu-buduan, ya opo, sepi. Pasare rame, akeh sing mlebu tak delok, rupane kon laris lumayan sih. Jawabannya cuma lumayan sih. Tak ada syukurnya itu dah ono. Sak pasar sahabat sepi. Oh jare Allah kok njaluk rame. Engko tak tekan motor kula ning diobong mari. Wong sak pasar rak sambat kabeh. Kalau sudah gitu baru opo nyalakan sana ini paling macam-macam sing disalahno. Apa supaya nikmat yang diberikan oleh Allah tidak ada siapa yang ada ceritakan apa supaya kamu syukur kepada Allah. Rasulullah mengatakan laisal ghina, bukan yang dikatakan kaya itu orang yang banyak harta, kaya itu kaya hati. Ada orang alhamdulillah, ya alhamdulillah, syukur terus, ojo sambat tok ceritane itu. Rasulullah mengatakan Allah paling benci orang pagi sudah sambat, ya opo pasar sepi, iki gara-gara piala dunia, pokoknya macam-macam. Piala dunia, piala akhirat. Marin teh opo sik tetep sepi wae. Terus rame nih opo? Oh jaluk tak kalau tak motor koleng rame wing mari rame.
orang yang tidak syukur pada saat dapat berapa saja yang diberikan tidak akan baik. Rasulullah mengatakan, "Man lam yashkuril khair." Siapa yang tidak syukur pada saat dapat cepat banyak tidak akan terima kasih. Makanya munajatnya Nabi Daud tiap malam. Apa? Tiap malam dia berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka lisanan dzakira. Ya Tuhan, berikan kepadaku lidah yang senantiasa berzikir. Kemudian yang kedua, wa qalban syakira. Dan berikan kepadaku hati yang selalu merasa dapat nikmat sehingga syukur. Jadi tiap orang dapat nikmat, alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Lo jadikan orang itu tertarik. Rupanya kalau oleh nikmat, alhamdulillah. Allah mengajarkan yang banyak kau baca. Siapa yang syukur sampai oleh Allah nikmat. Hadis kata Allah bukan. Soge jadi pakaiannya ke sinetron pura-pura bambung-bambungan. Kan ono kelambi ngono itu. Jadi kelambi kerja profesi. Jadi ini sampai berangkat kelambi sing anyar ganti suwe-suwe. Wan pura-pura melarang. Ya opo sopi. Sayyidina Ali tidak makan 2 hari. Tidak ada yang dimakan. Rong dino. Kita sehari 3 kali. Itu makannya. Belum camilannya. Tombo amis. Lu kan mari main wak bandeng. Tak enggak. Tapi ono tombo. Terus makanan ringan. Lu mari makan nasi. Tadi makanan ringan ini. Lu makanan ringan. Makanan berat. Camilan. Tombo amis. Macam-macam. Bahasa di moderno. Snack. Gak, kok kakek gaya. Gak makan. Sama sekali tidak ada dimakan. Apa? Tidak ditampakkan sama orang. Keluar dia gosok tangannya. Sampai merah diusapkan wajahnya. Jadi seger abang perutnya diganjel waktu. Set disabik-bik waktu. Lapar par. Duduk lapar tok. Lapar par. Digosok sampai merah. Nek raine abang rupane mari mangan marah iki. Bek sate kok raine abang ini. Mari makan sate. Iya. Kapan? Lu kan tidak tanya sekarang. Mari mangan sate. Iya, minggu-minggu sing dhisik mangan sate. Kapan? Mari mangan sate. Mari. Kan dah bojo. Kapan? Apa bulan lalu, apa tahun lalu. Tapi mari mangan sate. Ojo sambat tuh. Duduk-duduk nang mlaku. Sate saiki iki. Ya apa globalisasi. Nek rame opo? Tak delok tokomu rame, pasarmu rame. Lumayan si enteng. Daun sing syukur tu. Faedahmu untung akeh. Gak akeh. Lumayan si akeh temen dorong. Lu akeh sapiro? Ya ono si tapi kisih lumayan. Oh, jaluk rame jaro taala. Diopong. Les kobokan baru ribut kabeh. Kebakaran. Rame kan? Perhatikan ayat. Wa ammal adapun kata Allah apa saja nikmat hadis kata Allah ceritakan apa supaya kamu merasa kul apa yang diberikan oleh Allah kepada itu karena bifadlah karena merasa alhamdulillah. Jadi tiap orang yang ketemu apa alhamdulillah orang itu biar terbawa syukurmu sama Allah. Ojo ditutup memang tambah memang rodok sepi yo akhir bulan ini tambah sepi apa maneh piala dunia mari ki piala akhirat mari piala dunia wis piala akhirat kan akeh sing bunuh diri kan yo. Sing kalah judi bunuh diri piala akhirat langsung mlebu neraka wasite malaikat Jabaniyah diberi oleh Allah nikmat apa saja nikmat yang kamu terima ceritakan apa jadi orang yang mendengar alhamdulillah ya bukan alhamdulillah Allah mengajarkan yang banyak kalian baca alhamdulillah jangan terbiasa mengeluh Allah benci siapa saja orang pagi sudah lapor seakan-akan dia mengadukan Allah seakan-akan Allah zalim sama dia. Ya opo sepiki. Ya Allah. Terus Allah Ta'ala diadukan kemana-mana itu. Kata Allah, siapa orang lebih zalim dari orang yang demikian ini? Allah marhamna bil Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.